Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat datang kembali di ILO Ekstrim, tempat di mana kisah-kisah horor terbaik dibawakan di sini. Dan masih bersama saya ILO dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan kisah favorit kita semua, kisah Robert. Wow, kisah dari Om Ras ya, dari Kalimantan Tengah yang selalu ditunggu-tunggu. Bagaimana dalam episode kemarin, Robert dan Samuel dan juga Sidang sudah terbang nih bersama juga dengan Bu Ratna ke negeri jiran ke tanah Malaysia untuk membantu sahabatnya Bu Ratna. Waduh, ini kira-kira apa yang terjadi nih ya di negeri jiran ini, di negeri Malaysia ini? Pastinya udah gak sabaran kan? Oke, nggak pakai berlama-lama lagi kalau gitu, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Persiapan ritual melawan dukun dari Malaysia. Kisah Robert. Di sepanjang perjalanan menuju ke rumah teman Bu Ratna itu, Sidang tampak tersenyum-senyum sendiri sambil melihat keluar jendela. Dalam hatinya, ia masih tak menyangka akan menginjakan kaki di negara jiran tersebut. Bang El, nanti kalau ritual sudah beres, kita jalan-jalan yuk. Aku masih punya uang 2 juta, sisa yang kau kasih waktu itu. Nanti aku mau beli oleh-oleh di sini, kata Sidang antusias. Memangnya kau kira rupiah itu berlaku di sini? Tanya Samuel. Ya kan ini sama-sama uang Bang El, jawab Sidang polos. Ketahuan kan, kau itu waktu sekolah suka bolos. Di sini mata uang itu ringgit, bukan rupiah Sidang. Kalau kau mau belanja, kau harus tukar dulu uangmu menjadi ringgit. Karena kebanyakan tempat berbelanja di sini tidak mau menerima rupiah. Beda negara, beda mata uang, kata Samuel. Sidang tersenyum malu. Oh iya, aku lupa. Kita kan sekarang sedang di Malaysia ya, ucap Sidang sambil tertawa kecil. Menjelang sore, mereka pun akhirnya tiba di sebuah rumah yang terbilang cukup bagus dan mewah. Nah, ini rumah temanku ya, kata Bu Ratna. Dan terlihat di teras rumah tersebut sudah menunggu seorang wanita yang umurnya sebaya dengan Bu Ratna. Ini yang katanya hampir bangkrut itu Bang El, tanya Sidang sambil berbisik. Samuel tersenyum kecut sebelum kemudian ia menjawab, terkadang untuk orang kaya, kalau uang di dalam rekening mereka hanya tinggal 100 atau 200 juta, maka mereka akan menganggap kalau mereka sudah jatuh miskin lagi Dang. Beda sama kita, walaupun uang di rekening kita cuma sisa 50.000, kita tetap merasa kaya. Mendengar penjelasan Samuel itu, Sidang hanya menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Wah, hebat ya standar orang kaya Bang El. Cuma tinggal 100-200 juta sudah merasa miskin. Padahal kalau aku bisa dapat segitu, rasanya mau sujud syukur saja aku sampai ke tanah Bang El, gumam Sidang takjub. Mobil mereka pun perlahan berhenti tepat di depan teras rumah mewah itu. Lalu, kemudian mereka semua turun satu persatu. Wanita yang menunggu di teras itu langsung menyambut kedatangan mereka dengan wajah yang terlihat campur aduk antara senang dan juga cemas. Lalu, setelah berhadapan dengan Bu Ratna, wanita itu langsung memeluk Bu Ratna dengan sangat erat. Alhamdulillah, akhirnya kau sampai juga Ratna. Aku udah tunggu lama sangat nih, ucap wanita itu dengan suara yang bergetar. Maaf ya, sudah membuatmu menunggu lama. Tapi sekarang aku sudah di sini, tenang saja. Dan aku sudah membawa orang-orang yang bisa membantumu, kata Bu Ratna sambil menepuk pelan punggung temannya itu. Wanita tersebut segera melepaskan pelukannya, lalu memandang Robert, Samuel, dan Sidang satu persatu. Matanya terlihat sayu dan lesu, tanda yang jelas bahwa ia sudah lama menanggung beban pikiran yang berat. Saya Herlina, ucap wanita itu memperkenalkan diri. Nama saya Robert, dan ini adik saya Samuel, dan yang ini namanya Sidang, saut Robert sambil mengangguk hormat.
Mari, mari masuk tuan-tuan, silakan, silakan, kata Harlina dengan tergesa-gesa. Begitu mereka melangkah masuk ke dalam, suasana mewah yang terlihat dari luar ternyata berbanding terbalik dengan suasana di dalam rumah. Udara di dalam rumah itu terasa lebih lembab, serta ada hawa aneh yang membuat bulu kuduk Sidang langsung meremang. Samuel berhenti sejenak di tengah ruang tamu, matanya menyapu seluruh penjuru ruangan dengan tatapan tajam. Alisnya juga perlahan tampak berkerut. Baunya sangat menyengat, gumam Samuel pelan. Bau apa Bang El? Tanya Sidang yang mulai was-was. Bau busuk, jawab Samuel dingin. Sidang langsung mengendus-ngendus sekitarnya, mencoba merasakan bau busuk yang barusan Samuel katakan. Namun, hidungnya sama sekali tidak merasakan bau apapun yang ia cium. Justru aroma wangi dari pengharum ruangan. Berbeda dengan si tuan rumah. Setelah mendengar perkataan Samuel itu, wajah Harlina terlihat semakin pucat. Betul tuh tuan, rumah ini memang berbau busuk. Cuma kami dah biasa, sebab itu tak terasa sangat. Dan sebab itu jugalah saya letak pewangi di setiap sudut rumah supaya baunya tak keluar. Tapi saya yakin orang yang ada ilmu macam tuan semua ni mesti masih boleh hidup bau tuh, ucap Harlina dengan wajah pucat. Bet, kau paham maksudnya Bet? Tanya Sidang pelan kepada Robert dan Samuel. Ya faham lah Dang. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu kan hampir sama. Cuma beda sedikit pelafalan dan kosakata saja. Tapi masih bisa dimengerti kok, jawab Samuel santai. Mendengar percakapan mereka, Harlina langsung menutup mulutnya, terlihat agak canggung dan salah tingkah. Alamak, maafkan saya tuan-tuan, saya ini bercakap suka terus-terus guna bahasa Melayu, sampai lupa yang tuan-tuan ini datang dari Indonesia. Ada bagian yang tuan tak faham kah? Boleh beritahu saya coba terangkan semula, ucap Harlina dengan nada memohon maaf. Tidak apa-apa, kami masih bisa mengerti. Tidak perlu meminta maaf, jawab Robert ramah sambil tersenyum. Alhamdulillah, syukurlah kalau tuan semua ini faham. Saya risau sangat tadi, takut tuan tak faham dengan apa yang saya cakapkan, sahut Harlina lega. Tempat ini memang sudah dikuasai sepenuhnya oleh makhluk kiriman orang, kata Samuel dingin yang langsung mengubah suasana menjadi tegang. Tapi tenang saja Puan, selama kami ada di sini, kami tidak akan membiarkan apapun menyakiti kalian, dan kami akan berusaha semampu kami untuk membantu membuang kiriman-kiriman yang ditujukan pada Puan sekeluarga, kata Robert. Tak payahlah berpuan-puan, panggil akak saja. Sebelumnya, akak mahu ucap terima kasih pada adik semua. Akak sangat bersyukur sebab adik-adik sanggup datang jauh-jauh dari Indonesia semata-mata nak tolong keluarga akak. Akak tahu bukan senang nak jumpa orang yang ada ilmu dan hati ikhlas macam adik semua ni. Sekali lagi akak ucap terima kasih banyak adik-adik, ucap Harlina tulus, matanya terlihat berkaca-kaca. Robert pun tersenyum. Kurasa ritual kita lakukan besok saja Ilin. Kasihan mereka semua ini, pasti kecapean, kata Bu Ratna memotong obrolan itu. Betul tuh Ratna, memang patut pun begitu. Jangan risau, malam nih biar adik-adik semua rehat dulu. Perjalanan jauh memang penat, sahut Harlina cepat. Mari ikut akak. Akak dah sediakan bilik tetamu khas untuk adik semua. Bilik tu luas, ada 2 katil besar, cukup selesai untuk adik-adik berehat, tambah Harlina seraya berjalan lebih dulu. Mereka pun lantas mengikuti langkah Harlina menaiki tangga yang lebar dan juga mewah. Sesampainya di sebuah kamar di lantai atas, Harlina pun membuka pintunya lebar-lebar. Nah, ini kamarnya, kakak harap kalian semua suka ya, kata Harlina. Robert, Samuel dan Sidang pun melangkah masuk. Benar saja, kamar itu lumayan besar dan juga nyaman. Di dalamnya sudah tersedia 2 buah kasur berukuran besar yang rapi dan empuk, lengkap dengan selimut dan bantal yang bersih. Wah,
Besar sekali kamarnya, kayak kamar di hotel ya Bang El. Kasurnya ada 2 pula. Seru Sidang takjub sambil langsung duduk di ujung salah satu kasur. Selamat beristirahat adik-adik. Oh ya, kalau ada apa-apa yang diperlukan, beritahu kakak ya. Kakak ada di bawah, kata Arlina sopan. Terima kasih banyak Arlina, jawab Robert ramah. Setelah Arlina dan Bu Ratna meninggalkan mereka dan menutup pintu perlahan, suasana di dalam kamar pun menjadi hening. Samuel berjalan mendekati jendela, menatap keluar ke halaman rumah yang mulai gelap karena matahari sudah mulai terbenam. Kau lihat sendiri kan, Bet, makhluk-makhluk itu sangat banyak. Kalau nanti kau sanggup, pergilah. Biarkan aku sendirian yang akan menyelesaikan semuanya, kata Samuel tanpa menoleh. Dengar itu, Robert yang baru saja merebahkan tubuhnya di atas kasur sambil memejamkan mata pun hanya tersenyum tipis. Apa kau pikir aku ini sepengecut itu, Sam? Tanya Robert. Bukan begitu, Bet. Aku tidak menganggapmu pengecut. Hanya saja, walaupun kau cukup kuat, kau tidak sepertiku. Kau bisa mati kapanpun. Sedangkan aku, kalau dia tidak mengizinkanku, maka aku tidak akan bisa mati, ujar Samuel. Robert menghela nafas panjang. Wah, tapi enak kalau begitu ya Bang El. Bisa hidup sampai ratusan tahun, ujar Sidang ikut mengambil peran dalam percakapan kedua kakak beradik tersebut. Ratusan tahun apanya? Dialah yang memegang perjanjian kami, dan dia bisa membatalkannya kapanpun yang dia mau. Ada waktunya tubuh manusia ini menua, dan saat itu tiba, tubuh itu tak lagi bisa dimanfaatkan. Tenaga dan energi akan habis, kulit akan mengeriput, dan otak mulai pikun. Bagi dia, tubuh manusia yang sudah rusak itu hanyalah beban, jawab Samuel dingin. Wah, jadi nanti kalau kau sudah tua dan tidak berguna lagi, maka dia akan pergi begitu saja meninggalkanmu, tanya Sidang yang mulai merasa ngeri. Samuel mengangguk pelan. Ya, betul. Dia akan tinggal bersama kita selama kita masih kuat dan selama kita masih bisa melakukan keinginannya. Tapi saat tubuh ini mulai rapuh, maka dia akan pergi mencari wadah baru yang lebih muda dan lebih segar, jawab Samuel. Oh, lalu bagaimana nasibmu kalau dia sudah pergi? Tanya Sidang pelan, suaranya terdengar berat. Samuel tersenyum masam. Kalau ikatan itu putus karena kita sudah tidak berguna, maka kita akan kembali menjadi manusia biasa yang lemah. Kita akan menua dengan sangat cepat, sakit-sakitan, dan akhirnya mati seperti manusia pada umumnya. Tapi di sini Samuel berhenti sejenak dan menelan ludah yang mendadak terasa pahit di kerongkongannya. Tapi itu bukan akhir dari segalanya, karena jiwa kita sudah tercatat namanya dalam perjanjian hitam itu. Dan saat nafas terakhir terhenti, dia tidak akan membiarkan jiwa kita pergi bebas. Dia akan datang menjemput dan membawa kita bersamanya ke tempat asalnya. Dan di sanalah kita akan menjadi hamba selamanya, menjadi budak yang tidak akan pernah bisa lepas sampai kapanpun, ujar Samuel melanjutkan. Namun kali ini suaranya terdengar bergetar. Suasana di kamar itu menjadi sangat hening dan mencekam. Sidang langsung merinding. Bayangan menjadi hamba iblis selama-lamanya itu terdengar jauh lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri. Jadi selama ini kau cuma dijadikan tempat tinggal dan alat untuk menyebarkan kejahatan saja Bang El. Lalu apa untungnya buatmu? Dari semua penjelasanmu itu tidak ada satupun yang menguntungkan untukmu. Kau cuma dimanfaatkan saja Bang El, ujar Sidang terbata-bata. Ya, begitulah. Dia menebarkan kejahatan melalui hamba-hambanya sepertiku. Dan sewaktu-waktu kontrak itu bisa habis. Dan saat itu tiba, neraka yang sesungguhnya baru akan dimulai bagi orang-orang sepertiku, saut Samuel. Kalau kau bertanya, apa untungnya bagiku? Ya, seperti ini. Aku masih bisa bernafas dan bisa bertemu kalian. Aku bisa menjadi sangat kuat. Dan tidak ada yang mampu menyentuhku, karena dia selalu melindungi hamba-hambanya sepertiku. Selain itu, aku juga bisa mendapatkan kedudukan, uang, dan kehormatan dengan sangat mudah. Hanya saja, aku memilih untuk tidak mengejar semua itu.
Banyak orang sepertiku memanfaatkan kebaikan darinya untuk meraih jabatan, gelar, dan kehormatan. Tapi aku tidak tertarik pada semua itu karena aku lebih nyaman menjadi seperti ini, ujar Samuel lagi. Mendengar penjelasanmu itu, aku tiba-tiba saja jadi pusing, Bang El, gumam Sidang sambil bergidik. Ya, maka dari itu, aku ingin meminta bantuan Ranti supaya aku bisa terlepas dari perjanjian itu dan aku bisa mati dengan tenang. Karena untuk saat ini, aku sudah tidak punya keinginan apa-apa lagi selain mati dengan tenang. Tapi ternyata Tuhan pun sudah melupakanku hingga dia membuat Ranti hamil secepat itu, kata Samuel. Robert hanya diam mendengarkan. Wajahnya tampak datar, namun matanya menyimpan seribu rasa. Ia perlahan bangkit dari kasur, lalu berjalan meraih handuk dan juga baju ganti yang ada di dalam tasnya. Sidang, yang sedari tadi masih termenung pun, langsung ikut beranjak, tangannya meraih tas untuk mengambil baju dengan gerakan yang terlihat agak kaku. Melihat mereka berdua bersiap-siap hendak keluar kamar, Samuel pun bertanya dengan nada datar, "Mau kemana kalian?" Sidang, yang ditanya sontak terkejut, badannya sedikit melonjak. Ia menoleh dengan wajah yang langsung memerah dan mata yang berkedip-kedip gugup. Mandi. Aku mau mandi, Bang El," jawabnya terbata-bata, seolah-olah ia baru saja hendak melakukan sesuatu yang sangat dilarang atau berbahaya. Samuel menatap mereka bergantian, lalu menghela nafas panjang. "Kenapa kalian berdua? Apa ceritaku tadi sudah mengganggu atau bahkan menakuti kalian?" tanya Samuel. Tidak Bang El, sama sekali tidak menakutkan. Cuma ini apa namanya ya, itu rasanya jadi gerah, badanku lengket, jadi aku mau ikut mandi. Siapa tahu juga nanti sebentar lagi kita dipanggil untuk makan. Kalau badan kita sudah bersihkan, nanti jadi enak makannya, betul kan, Bet? Ujar Sidang. Robert hanya mengangguk pelan membenarkan. Lalu mereka berdua pun segera keluar kamar, meninggalkan Samuel sendirian. Singkat cerita, setelah selesai mandi dan kembali merasa segar, mereka pun kembali ke dalam kamar. Namun, baru saja tiba di dalam kamar, tiba-tiba saja terdengar suara panggilan dari luar. "Adik-adik, mari turun ke bawah ya. Kita makan malam. Makannya sudah siap," panggil Arlina. "Nah, kan asik nih, makan besar kita," ujar Sidang penuh semangat. Mereka bertiga pun segera keluar dan berjalan menuju ke ruang makan. Sesampainya di sana, meja makan sudah penuh dengan hidangan lezat. Selain Bu Ratna, terlihat juga ada seorang lelaki parubaya yang tampak gagah dan seorang gadis remaja yang cantik, namun wajahnya terlihat pucat dan juga lesu. Melihat kedatangan mereka, Arlina langsung tersenyum dan mulai memperkenalkan. "Ini suami kakak, namanya Datuk Razman bin Haji Abdul Rahman," ujar Arlina sambil menunjuk laki-laki itu. "Salam," sapa Datuk Razman pelan dengan wajah yang terlihat sangat lelah. Lalu Arlina menunjuk ke arah gadis yang ada di sebelahnya. "Dan ini anak kedua kakak, namanya Nur Aisyah binti Razman. Dia baru berumur 14 tahun. Tapi sejak akhir-akhir ini kesehatannya tidak begitu baik," kata Arlina. Nur Aisyah hanya menunduk pelan, tidak berani menatap mata mereka, seolah ada ketakutan yang besar tersimpan di dalam dirinya. Sementara itu, Samuel tampak menatap lekat pada anak gadis Arlina tersebut. Berbeda dengan Sidang yang tampak semangat duduk dan tersenyum menatap menu-menu makanan yang ada di atas meja. Sedangkan Robert tampak tenang, seperti tak ada hal yang mengganggu sedikit pun. "Gemuak," gumam Samuel seraya mendekati anak gadis Arlina tersebut. "Ada apa, Dek?" tanya Arlina sedikit kaget. "Boleh aku bicara dengan Aisyah sebentar?" ujar Samuel dengan sorot mata yang tampak berbeda hingga membuat Arlina sedikit gugup. Namun
ia tetap mempersilahkan Samuel untuk berbicara pada anak itu. Samuel perlahan semakin mendekat ke arah gadis itu, matanya menatap tajam tepat ke arah bahu kanan Aisyah. Di sana terlihat jelas olehnya sesosok makhluk mengerikan berkepala gundul dengan kulit berwarna gelap dan tangan serta kaki yang sangat panjang serta kurus. Makhluk itu duduk bertengger dengan nyaman di atas bahu Aisyah, seolah-olah sedang menunggangi kuda, dan kedua tangannya yang panjang itu melingkar erat di leher gadis itu. "Dek, apa di bagian bahumu sakit?" tanya Samuel. Aisyah menatap Samuel, dan untuk beberapa saat tak ada jawaban, namun perlahan kepalanya mengangguk lemah, lalu matanya mulai berkaca-kaca. "Sakit sekali, Kak. Rasanya berat sekali. Seperti ada yang duduk dan menindih bahuku terus-menerus," jawab Aisyah pelan dengan suara bergetar. Mendengar itu, Harlina dan suaminya langsung terkejut. "Apa benar itu, Aisyah? Kenapa baru sekarang kau cerita?" tanya Harlina panik. Karena Aisyah selalu mendengar bisikan yang bilang kalau Aisyah bercerita pada siapapun dia akan mencekik Aisyah sampai mati. Isak Aisyah ketakutan. Samuel tersenyum miring. Ia lalu perlahan mengangkat tangan kanannya. "Sudah, jangan takut. Dia tidak akan berani menyakitimu di hadapanku," ucap Samuel pelan namun terdengar sangat tegas. Tanpa ragu sedikit pun, tangan Samuel yang besar itu langsung melayang dan menepuk keras bahu kanan Aisyah. Plak! Suara tamparan itu terdengar sangat nyaring di ruang makan yang hening itu. Namun aneh, bukan Aisyah yang menjerit kesakitan. Justru di hadapan mata mereka semua terlihat asap tipis mengepul di tempat yang barusan ditampar oleh Samuel. Dan seketika itu juga sosok makhluk berkepala gundul yang tadi duduk bertengger itu langsung terpental jatuh ke lantai dengan suara menjerit yang mengerikan. Ah! Makhluk itu meringkuk kesakitan. Tubuhnya yang panjang dan kurus itu tampak bergetar hebat seolah terbakar. Dengan gerakan cepat, ia langsung merangkak, mundur ketakutan, lalu menghilang begitu saja menembus dinding ruangan tersebut. Aisyah, yang tadi tampak sangat tertekan, tiba-tiba saja menarik nafas panjang, seolah baru saja ia bisa bernafas dengan lega. Aisyah juga tampak mengusap-ngusap bahunya dengan wajah terkejut. "Ibu, sakitnya sudah hilang. Aisyah merasa sangat ringan sekarang," seru Aisyah dengan mata terbelalak. Harlina dan suaminya langsung saling tatap. Air mata mereka langsung menetes melihat perubahan pada anaknya yang begitu cepat. "Ya Allah, apa yang baru saja terjadi, Tuan?" tanya Dato' Rasman dengan suara bergetar. Samuel hanya tersenyum tipis. Itu tadi, tamu tadi undang yang sudah lama menumpang di bawah anak kalian. Makanya badannya selalu terasa sakit, berat, dan juga lemas. Makhluk itulah yang selama ini bertengger di bahu dan mengacaukan pikiran Aisyah lewat bisikan-bisikannya, ujar Samuel menjelaskan dengan santai. "Syukur Alhamdulillah," isak Harlina sambil langsung memeluk anaknya erat-erat. Suasana di ruang makan pun perlahan menjadi lebih cair setelah rasa kaget mulai mereda. Mereka akhirnya duduk dan mulai menyantap hidangan yang tersedia. Meskipun Dato' Rasman dan Harlina masih tampak takjub sekaligus takut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Di tengah makan malam itu, Dato' Rasman akhirnya mulai membuka suara dan bercerita lebih jauh tentang awal mula masalahnya pada Robert dan juga Samuel. "Sebenarnya, semua masalah ini berawal dari beberapa tahun yang lalu, Tuan," ujar Dato' Rasman pelan, matanya menatap piring makanannya dengan tatapan kosong. "Apa yang menjadi penyebabnya, Dato'?" tanya Robert pemancing. Dato' Rasman menghela nafas panjang lalu menatap Robert dan Samuel bergantian. "Saya ini pengusaha kontraktor, Tuan.
Dulu usaha kami lancar, banyak proyek besar kami pegang. Tapi masalah mulai muncul waktu saya menolak memberi uang suap kepada oknum tertentu yang suka mempermainkan aturan demi keuntungan sendiri. Saya juga sempat melaporkan adanya kecurangan dalam tender proyek yang jelas merugikan banyak pihak. Lalu, tanya Samuel singkat. Lalu, lalu sejak saat itu hidup kami berubah, Tuan. Orang yang saya laporkan merasa tersinggung dan marah besar. Mereka mulai meneror kami, mengancam akan menghancurkan usaha kami. Bahkan mengatakan bahwa suatu hari nanti saya akan dibunuh oleh anak saya sendiri. Awalnya saya menganggap itu hanyalah omong kosong, ancaman kosong untuk menakut-nakuti. Tapi lama-kelamaan, semua itu mulai menjadi nyata. Dan semuanya seakan bermula dari anak pertama kami. Sifatnya perlahan berubah. Dia menjadi liar, keras kepala, dan semakin sulit untuk dikendalikan. Kenakalannya sudah di luar batas, sampai-sampai kami tak sanggup lagi menanganinya sendiri. Kami akhirnya memutuskan memasukkannya ke dalam pesantren, berharap lingkungan yang lebih baik bisa mengubahnya kembali. Tapi keadaan justru terasa semakin memburuk. Di saat yang bersama, usaha kami yang dulu berjalan lancar tiba-tiba runtuh. Kesehatan keluarga kami pun menurun satu persatu, seolah-olah apa yang mereka ancamkan itu benar-benar sedang terjadi pada kami. Dato' Rasman lalu menatap Aiza yang kini sudah terlihat lebih tenang. Aku yakin yang menimpa keluargaku ini bukan sekedar musibah. Mereka pasti sudah menggunakan ilmu hitam nak menghancurkan kami karena aku berani melawan mereka. Lanjut Dato' Rasman dengan suara bergetar. Samuel tersenyum miring sambil mengunyah makanannya. Aku sudah menduganya. Musuh-musuh ini bukan orang biasa. Mereka banyak mengandalkan Bomoh untuk melancarkan jalan mereka, ujar Samuel. Bomoh? Bang El, Bomoh itu apa? Tanya Sidang berbisik. Dukun. Oh, gumam Sidang seraya mengangguk. Maafkan kami, sudah melibatkan adik-adik. Kami benar-benar sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Orang pintar di sini pun sudah banyak yang mundur dan tidak berani menolong kami karena takut pada musuh kami, ucap Arlina. Tenang saja, justru semakin kuat lawannya, maka akan semakin seru pertandingannya nanti, saut Samuel santai namun penuh dengan keyakinan. Mereka pikir dengan kekuatan mereka yang tidak seberapa itu, mereka bisa menakut-nakuti semua orang. Padahal tidak semua orang takut dengan makhluk-makhluk rendahan yang mereka kirimkan itu, ujar Samuel melanjutkan. Robert terlihat menatap Dato' Rasman dengan tatapan teduh. Jadi intinya, masalah ini berawal dari suatu kebenaran yang kalian tegakkan, lalu dibalas dengan kejahatan oleh pihak yang bersalah. Kalian jangan khawatir, selama kami berada di sini, kami akan berusaha membalikkan keadaan ini. Kami akan membantu kalian membersihkan semua gangguan ini sampai tuntas, kata Robert. Mendengar itu, Dato' Rasman dan Arlina merasa sedikit lebih tenang karena mereka punya sedikit harapan. Selesai makan malam bersama, Samuel pun memilih duduk kembali di ruang tamu bersama Harlina dan juga Bu Ratna, sementara Robert berdiri dan menatap Dato' Rasman. Dato', bisakah Dato' menemaniku berkeliling rumah sekarang juga? Pinta Robert pelan. Malam ini juga Tuan? Tanya Dato' Rasman sedikit terkejut. Ya, malam ini. Semakin cepat kita tahu letak sumber masalahnya, semakin cepat pula kita bisa mengatasinya. Jadi tolong, tunjukkan setiap sudut rumah termasuk gudang ataupun tempat-tempat yang jarang kalian masuki, kata Robert. Baiklah Tuan, mari saya antar, jawab Dato' Rasman yang segera bangkit dan melangkah lebih dulu dari Robert. Di ruang tamu, suasana menjadi hening sejenak. Samuel bersandar santai di sofa, matanya terpejam seolah sekedar mendengarkan suara-suara aneh dari makhluk-makhluk yang berada di dalam rumah tersebut. Melihat Samuel begitu tenang, Harlina pun mulai membuka cerita tentang anak pertama mereka yang kini entah tinggal di mana. Dia hanya akan pulang jika sedang butuh uang. Tapi akhir-akhir ini, semenjak kami semua sakit-sakitan, Amirul
sudah tidak pernah pulang lagi, kata Arlina. Arlina menghela nafas panjang, matanya mulai berkaca-kaca lagi. Padahal dulu dia itu anak yang sangat baik dan sangat soleh, tambah Arlina pilu. Beralih ke Robert dan Dato' Rasman, mereka kini berada di sebuah kamar yang tak lain adalah kamar anak pertama mereka, yaitu Amirul, anak pertama dari Dato' Rasman dan Arlina. Di sana Robert berdiri, dia mematung di tengah ruangan, matanya tampak terpejam sementara mulutnya mulai merapalkan mantra dengan suara yang sangat pelan. Seketika itu juga angin di dalam kamar terasa berputar kencang meskipun jendela tertutup rapat. Tak lama kemudian Robert membuka matanya dan perlahan berjalan mendekati ranjang yang berada di pojok ruangan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan tenang dia langsung mengangkat kasur spring bed tersebut dengan mudah menggunakan sebelah tangannya, seolah-olah benda itu tidak memiliki berat sama sekali. Dato' Rasman yang melihatnya langsung terbelalak kaget. Namun itu belum seberapa, karena setelah kasur itu terangkat, ada yang lebih mengejutkan lagi, yakni tepat di bawah kasur yang diangkat oleh Robert terlihat jelas sebuah kertas yang bertuliskan kalimat berbahasa Arab yang ditulis dengan tinta hitam pekat. Di sekitar kertas itu juga tersebar serbuk-serbuk kering berwarna merah kekuningan yang mengeluarkan bau aneh dan menyengat. Apa itu, Tuan? Tanya Dato' Rasman dengan nafas yang mulai memburu. Ia mendekat perlahan dengan wajah yang pucat. Robert lalu menurunkan kasur tersebut dan menjauhkannya dari ranjang. Ia juga mengambil kertas tersebut tanpa takut sedikit pun. Ini adalah guna-guna, Dato'. Ini berisi mantra pelet sekaligus juga pemutus rezeki yang sengaja ditaruh di sini supaya penghuni kamar ini bisa dikendalikan oleh seseorang, ujar Robert menjelaskan dengan tenang. Dato' kan seorang muslim, tentunya Dato' bisa membaca tulisan yang berada di kertas ini kan? Tanya Robert. Namun Dato' Rasman menggeleng. Tidak, Tuan, saya tidak mengerti. Tulisan-tulisan ini terlihat aneh dan tidak seperti ayat suci Al-Quran pada umumnya. Saya tidak paham sama sekali apa maksud dan artinya, jawab Dato' Rasman terbata-bata. Siapapun orang yang membuat benda ini, aku yakin dia bukan orang sembarangan. Ilmunya kuat dan sudah cukup lama berkecimpung di dunia hitam seperti ini, ujar Robert serius, matanya masih menatap tajam ke arah kertas itu. Dato' Rasman menelan ludah dengan susah payah. Bagaimana tidak? Setelah mendengar perkataan Robert itu, rasa takut yang tadi sedikit mereda kini kembali menyelimuti perasaannya. Kalau begitu, apakah hal ini masih bisa dilawan, Tuan? Apakah kami masih punya harapan untuk bebas dari semua gangguan ini? Tanya Dato' Rasman dengan suara bergetar penuh keraguan. Robert menoleh, menatap wajah Dato' Rasman dengan tenang. Bisa. Kekuatan apapun bisa dilawan dan dipatahkan. Jangan khawatir, jawab Robert tegas dan juga mantap. Mendengar jawaban Robert itu, Dato' Rasman seolah melepaskan beban berat dari pundaknya. Dia menghela nafas panjang dan terlihat sedikit lebih tenang. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Karena pada saat berikutnya, Robert kembali memusatkan perhatiannya pada benda itu dan kembali merapalkan mantra-mantra dengan suara semakin jelas. Lalu tiba-tiba, tanpa ada api yang menyentuhnya, kertas itu tiba-tiba terbakar dengan sendirinya. Api yang muncul berwarna kebiruan dan kehitaman membakar kertas bertuliskan itu dengan cepat hingga menjadi abu. Serbuk-serbuk kering yang berada di sekitaran kertas tadi pun juga menyala dan mengeluarkan asap yang anehnya justru malah berbau anyir. Dato' Rasman yang melihat kejadian itu langsung terperanjat kaget. Kakinya refleks mundur selangkah demi selangkah sampai punggungnya menabrak dinding kamar. Wajahnya yang tadi mulai tenang kini berubah pucat pasi dan penuh ketakutan.
Apa nih? Kenapa bisa terbakar begitu saja, Tuan? Seru Dato Rasman dengan mata terbelalak. Jangan takut, tidak apa-apa. Itu biasa untuk sesuatu yang sudah sangat kuat. Dia sudah diperintah untuk membakar dirinya sendiri guna menghilangkan jejak agar tidak bisa terlacak, kata Robert. Setelah berkata seperti itu, Robert lantas berjalan pelan di dalam ruangan itu. Tangannya terlihat menyentuh satu persatu benda-benda yang ada di sana. Dan ia kembali menemukan buhul di dalam salah satu laci lemari. Buhul itu ia ambil dan ia buka. Isinya adalah rambut, kuku, serta potongan kain yang dicampur dengan tanah dan serbuk-serbuk yang aneh. Ini apa lagi, Tuan? Tanya Dato Rasman semakin ngeri melihat isi buhul tersebut. Ini hampir sama seperti tadi, Dato. Tujuannya jahat. Ini dibuat supaya Amirul terus merasa tertekan dan emosinya tidak stabil, kemudian sulit untuk maju atau melakukan hal baik dalam hidupnya. Tanpa menunggu lama, Robert lalu meremas benda itu di dalam tangannya. Ia juga terlihat memejamkan mata sambil merapal mantra, namun ia sama sekali tak bisa melihat apapun selain hitam. Robert lantas membuka matanya dan menghela nafas panjang. Muncul senyuman sinis di wajahnya. Orang ini benar-benar sudah sangat siap, Dato. Cukup sulit untuk melihat siapa dukunnya, kata Robert. Tapi Dato tenang saja, kami akan tetap berusaha membantu Dato. Robert melanjutkan. Dato Rasman pun tersenyum. Terima kasih, Tuan. Sama-sama, Dato. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Robert sudah bangun, sementara Samuel dan Sidang masih tertidur pulas. Robert berdiri diam, menatap ke halaman rumah. Dia masih melihat banyak makhluk-makhluk halus dengan berbagai wujud berjejer di sana. Ada yang berbentuk seperti anjing hitam besar, ada pula yang berwujud perempuan berpakaian hitam, dan ada juga yang berbentuk laki-laki tapi tanpa kepala. Mereka semua tampak berkumpul seolah sedang menunggu perintah tuannya untuk melakukan tugasnya. Masih banyak sekali yang berkeliaran, gumam Robert pelan. Robert lalu berbalik dan berjalan ke arah pintu kamar. Ia membukanya perlahan. Dan saat akan berjalan melewati kamar lain, Bu Ratna terlihat keluar dari kamar itu. Nah, Robert, mau kemana? Tanya Bu Ratna terdengar ramah sekali. Keluar. Rencananya memang mau menunggu ibu untuk memberitahukan apa saja yang harus disiapkan untuk ritual nanti malam, jawab Robert. Oh begitu ya. Ayo, kita ngobrol sambil duduk di teras, kata Bu Ratna seraya berjalan lebih dulu. Dan sesampainya di teras, Robert dan Bu Ratna pun duduk sambil menatap ke arah halaman. Bagaimana, Nak Robert? Tanya Bu Ratna memulai percakapan. Semuanya mungkin akan sangat berat, Bu. Karena dukun-dukun itu benar-benar sangat kuat, jawab Robert. Bu Ratna menghela nafas. Lalu bagaimana? Bu Ratna kembali bertanya dengan penuh harap. Kami akan berusaha. Hanya saja, aku butuh banyak barang untuk ritualnya. Bu Ratna meraih tangan Robert dan menepuk punggung tangannya dengan lembut. Katakan saja, Nak Robert. Apapun yang kamu butuhkan, ibu akan carikan, kata Bu Ratna. Tapi kurasa akan sulit menemukannya di sini, Bu. Jadi kami tidak bisa melakukan ritual itu di sini. Dan sebagai ganti ritualnya, aku akan mencoba melakukan ritual yang lain. Dan untuk ritual yang akan aku lakukan ini, aku membutuhkan upih yang jatuhnya terbalik atau tertutup, rotan panjang, bambu hijau sebanyak 14 batang, ayam hitam atau ayam cemani, telur angsa aku butuh 4 butir, telur ayam aku butuh 7 butir, pulut hitam atau ketan hitam, dan yang terakhir, ibu temani saja, biar Sidang yang mencarinya, ujar Robert. Ritual berbeda dengan yang kamu lakukan untukku? Tanya Bu Ratna. Iya, Bu. Karena seperti yang sudah kubilang tadi, itu sulit untuk mencarinya. Jadi ritualnya akan sangat berbeda dengan yang pernah kulakukan untuk ibu, jawab Robert. Bu Ratna mengangguk dan matanya tampak lekat menatap Robert. Nah, kalau dirasa ritual ini terlalu sulit, tidak apa-apa kalau Nak Robert ingin mundur. Ibu tidak akan memaksa, kata Bu Ratna. Tidak, Bu. Aku tidak akan mundur, justru karena sulit.
maka ini harus dilakukan, jawab Robert tegas. Lagi pula, melihat penderitaan keluarga Dato' Rasman dan Kak Harlina ini, bagaimana mungkin aku bisa diam saja melihat mereka terus disiksa seperti ini? Niat kami kesini memang untuk menolong, jadi sampai titik darah penghabisan, aku akan berusaha semampuku, tambah Robert lagi dengan penuh keyakinan. Mendengar jawaban yang begitu tulus itu, Bu Ratna semakin terharu. Ia kembali menepuk punggung tangan Robert dengan lembut dan matanya tampak mulai berkaca-kaca. Baiklah nak, ibu percaya padamu. Kalau begitu sekarang ibu siap-siap dulu ya, biar nanti ibu, Harlina dan juga Sidang yang keliling mencari barang-barang yang kamu butuhkan itu ya. Ibu akan pastikan semuanya lengkap sebelum sore, kata Bu Ratna bersemangat. Terima kasih banyak Bu, ucap Robert tersenyum tipis. Sidang, bangun dang, panggil Robert pada Sidang yang saat itu masih tertidur. Padahal Robert dan juga Samuel sudah selesai mandi dan berpakaian. Mau kemana Bet? Tanya Sidang ketika melihat Robert dan Samuel sudah rapi. Kami berdua akan menyiapkan rumah untuk ritual malam ini. Kamu temani Bu Ratna untuk mencari apa-apa yang dibutuhkan, kata Robert. Sidang otomatis melotot. Bet, kalau aku kesasar bagaimana Bet? Ini kan di Malaysia Bet, bukan di kampung halaman. Aku tidak akan ingat jalan pulang ke sini, kata Sidang. Panik wajahnya langsung berubah pucat, membayangkan tersesat di negeri orang. Samuel yang melihat tingkah Sidang langsung tertawa kecil. Dasar bodoh, kan ada Bu Ratna yang menemanimu. Dia itu sering kesini, dia tahu jalan. Mana mungkin kamu bisa kesasar, cetus Samuel. Tapi Bang El, bagaimana kalau aku terpisah? Atau bagaimana kalau sampai aku tidak sengaja ikut orang lain, bantah Sidang yang masih takut. Sudah, sana mandi cepat. Jangan banyak bacot, ingat. Tugasmu cuma bantu angkat barang, bukan buat alasan, perintah Robert tegas. Ya sudah, aku mandi sekarang juga nih, gerutu Sidang sambil buru-buru turun dari kasur dan meraih anduknya. Tak lama kemudian, Sidang pun selesai mandi dan berganti pakaian. Dengan langkah gontai dan wajah yang masih terlihat cemas, ia pun berjalan menuruni tangga. Di bawah, Bu Ratna dan Harlina sudah menunggu. Sementara itu, Robert dan Samuel mulai bergerak. Mereka berjalan menyusuri setiap sudut rumah, mulai dari ruang tamu, ruang keluarga, hingga ke halaman belakang. Menurutku, yang paling pas itu di ruang tamu saja, Bet. Tinggal pindahkan saja sofa dan lemari hiasnya, ujar Samuel. Belum sempat Robert menjawab, dari arah belakang terdengar suara Dato' Rasman. Kalau tuan-tuan ingin melaksanakan ritualnya di ruang tamu, kita bisa pindahkan semua barang-barangnya Tuan, kata Dato' Rasman. Samuel menatap Robert dan Robert langsung mengangguk. Jadilah mereka bertiga pun mulai bergegas memindahkan semua barang-barang yang ada di ruang tamu ke ruang keluarga. Kurang lebih sekitar 2 jam, ruang tamu tersebut pun sudah kosong dan siap untuk ritual nanti malam. Dan pada tengah hari, Harlina, Bu Ratna dan Sidang datang. Mereka membawa semua yang diperlukan kecuali upi. Semua upi yang kami temui jatuhnya telentang, Bet, kata Sidang memberikan alasan. Cari lagi sampai dapat, kata Robert. Lalu bagaimana kalau kami tetap tidak dapat? Robert terdiam sejenak. Usahakan dulu, masih ada, ujar Robert kemudian. Baik. Lalu setelahnya, Sidang, Bu Ratna, dan Harlina pun kembali berangkat. Sementara Robert dan Samuel mulai mempersiapkan semua benda-benda itu. Dato', bisa pinjam gergaji atau alat-alat pertukangan? Tanya Samuel pada Dato' Rasman yang tampak berdiri mematu menatap barang-barang untuk ritual. Iya, bisa. Jawab Dato' Rasman seraya berbalik. Bambunya potong-potong, sepanjang 2 kilan dulu, sebanyak 7 buah, bersihkan dalamnya. Nanti itu untuk memasak ketan hitamnya, ujar Robert. Oke Bet, saut Samuel. Segera setelah mendapatkan alat-alatnya, Samuel pun mulai bekerja dengan cekatan. Ia memotong bambu tersebut sesuai ukuran yang diminta oleh Robert tadi. Suara gergaji terdengar berirama di halaman rumah mewah itu.
Setelah dipotong, Samuel pun langsung membersihkan ruas-ruas bambu hingga bersih dan siap untuk digunakan memasak ketan hitam nantinya. Selesai. Luar biasa, keren banget nih. Aduh, ini jadi nggak sabar nih ya bisa selanjutnya teman-teman ya. Apakah Robert dan juga Samuel mampu nih menghadapi dukun yang sudah menyerang keluarganya Dato' Rasman? Ngeri banget ya latar belakangnya teman-teman. Semuanya hanya tentang uang. Bagaimana setelah Dato' Rasman menolak untuk, ya ini kayaknya sih urusannya sama pemerintahan ya. Jadi mungkin Dato' Rasman kayak model-model inilah ya, pengusaha swasta yang bekerja sama dengan salah satu instansi di sana, tapi diberikan persyaratan-persyaratan yang merugikan masyarakat. Nah di sini Dato' Rasman nggak mau mundur teratur, tapi justru dia diserang habis keluarganya. Bahkan apa yang dilancarkan kepada keluarga Dato' Rasman nggak tanggung-tanggung nih. Anaknya yang pertama dibikin ngelawan ya kan, anak yang kedua dibikin sakit, ditumpangin tuh sama makhluk di pundaknya. Untung aja ada Samuel ya, dan juga rumahnya dibuat berantakan, usahanya perlahan-lahan mati. Kejam banget dunia bisnis, persaingan bisnis seperti ini. Dan di sini saya suka nih Samuel dan Robert, terutama Robert lah ya. Robert nih udah janji dia dibilang kalau emang berat mundur aja kata Bu Ratna, tapi enggak. Robert jauh-jauh datang ke situ niatnya menolong, apalagi dia melihat Dato' Rasman dan keluarganya adalah orang baik. Disitulah Robert tetap akan berjuang untuk menghilangkan semua pengaruh buruk di keluarga Dato' Rasman. Ini lagi disiapin ya semua peralatannya, semua syarat-syaratnya, karena memang mungkin beda ya kalau di tempat Robert kan Robert tinggal masuk ke hutan, dia nyari apa yang dia butuhkan, tapi di sini ya beda. Di Malaysia ya kan mungkin ada hutan juga, tapi kan belum tentu apa yang dibutuhkan Robert ada. Pastinya makin penasaran. Buat teman-teman jangan sampai ketinggalan next episode dari kisah Robert. Buat Om Ras, keren pakai banget Om. Terima kasih banyak, ditunggu lagi karya-karya selanjutnya dari Om Ras. Dan semoga semua teman-teman terhibur ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para pendukung Ilo Ekstrim. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, bisa dibantu juga di-share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di Ilo Ekstrim. Salam sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.